Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dalam GKM Menyapa edisi hari ini dengan saya penginjil Debbie Johanis. Saya akan bawakan renungan dengan judul Bijak Memilih Nasihat. Firman Tuhan yang akan melandasi renungan ini yaitu dari 1 Raja-Raja 2 pasal 12 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Raja, dalam hal ini Raja Rehabeam, menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggunganmu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang penulis bernama Agatha Christie pernah menuliskan sebuah quotes demikian. Nasihat yang baik sering diabaikan, tapi tidak ada alasan untuk tidak memberikannya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita semua membutuhkan nasihat yang baik dan perlu memberikan nasihat yang baik kepada orang lain. Nah, ayat yang tadi kita baca juga berbicara tentang nasihat yang baik. Nah, dalam kisah yang tadi, Saudara, Rehabeam, dia adalah raja yang menggantikan Salomo ayahnya. Kita tahu Salomo adalah raja yang sangat bijaksana. Tetapi sayangnya Rehabeam anaknya adalah raja yang tidak menurunkan hikmat ayahnya, yang tidak memiliki hikmat seperti ayahnya. Suatu ketika seorang pemberontak bernama Yerobeam datang bersama rakyat yang besar mengeluh tentang beratnya tekanan hidup dan meminta keringanan, Raja Rehabeam meminta nasihat dari dua kelompok penasihat kerajaan. Kelompok yang pertama adalah penasihat senior yang melayani sejak zaman Salomo ayahnya, dan kelompok yang kedua adalah kelompok penasihat junior yang seumuran dengan Raja Rehabeam. Nah, penasihat senior menasihati Rehabeam untuk menuruti permintaan rakyat, permintaan Yerobeam supaya mendapatkan hati rakyat. Tetapi sayangnya Rehabeam lebih memilih mendengar nasihat penasihat junior, yaitu kawan-kawan sebayanya, yang berpendapat bahwa keberhasilan seorang pemimpin justru ditunjukkan dengan kekuatan, kekerasan, bahkan teror. Hasilnya, kerajaan yang dipimpin oleh Rehabeam akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Rehabeam ini? Saudara, negara kita adalah negara yang besar. Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Dengan berbagai kekayaan, berbagai perbedaan, negara ini butuh pemimpin-pemimpin yang sungguh bijak mengelola negara ini. Belajar dari Rehabeam, mari di bulan kemerdekaan ini kita mendoakan para pemimpin-pemimpin kita dari pusat hingga daerah, dari Bapak Presiden Prabowo hingga pemimpin di kota Manado ini, agar mereka menjadi orang-orang yang memilih nasihat yang baik, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Biarlah kita boleh menjadi warga negara, orang-orang Kristen yang setia mendoakan pemimpin-pemimpin kita, karena kesejahteraan kita bersama ini bergantung dari pemimpin kita. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita, rajin, tekun berdoa untuk pemimpin kita agar bijak mendengar nasihat dan bijak mengambil keputusan. Tuhan Yesus memberkati kita.